Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Ayub pasal 8. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 3 saja. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Ayat 1, maka berbicaralah Bildad orang Sua. Berapa lama lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Puji nama Tuhan. Kita telah melihat ayat 1 dan 2. Sebenarnya seluruh pasal ini, satu perikop ini kita membacanya, tapi mempersingkat waktu kita hanya membaca ayat 1 sampai ayat 3. Nah, tema renungan kita pada saat ini saya akan berikan tema berhati-hati dalam menilai. Nah, berhati-hati menilai yang seperti apa? Nah, kita akan mempelajari bersama-sama. Dan sebelum itu kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, penulis kitab Ayub ini tidak diketahui secara pasti. Dalam catatan pasal 8 ini kita dapat melihat tokoh-tokoh yang terlibat. Tentunya ada Ayub, seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang menjauhi kejahatan, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengalami peristiwa yang tidak baik. Dan yang kedua adalah Bildad, yaitu sahabatnya Ayub. Dalam peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Ayub diceramahi oleh Bildad. Bildad mencoba membela keadilan Allah, tetapi melakukannya dengan cara yang salah, melakukannya dengan cara yang tidak adil, tidak melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Pada dasarnya memang argumen Bildad untuk membela keadilan itu tidak salah. Bildad berargumen bahwa Allah pasti adil, pasti akan membela orang benar, dan tidak akan menghukum orang yang baik, tidak akan menghukum orang yang saleh. Prinsip umum yang disampaikan oleh Bildad dapat diterima, namun yang sebaliknya yang bermasalah adalah konteks, situasi di mana ia berbicara di waktu yang tidak tepat, di waktu yang salah. Dari argumennya ia beranggapan bahwa Ayub pasti bukanlah orang benar dan penderitaan yang dialami oleh Ayub merupakan hukuman dari Allah. Dalam upaya Bildad membela keadilan Allah, ia justru melakukan dua tindakan yang salah, dua tindakan yang tidak seharusnya. Yang pertama, ketidakadilan terhadap Allah. Bildad tidak adil karena menilai bahwa Allah itu tidak menolong orang yang saleh, tidak menolong orang yang baik. Dalam hal ini yaitu Ayub. Menurut Bildad, kalau orang berbuat baik, ia pasti diberkati dan tidak akan hidup susah. Sebaliknya, kalau orang berbuat jahat atau orang jahat, ia pasti dihukum dengan penderitaan. Menurut Bildad, Ayub seorang yang tidak baik, melakukan satu kejahatan. Padahal dalam beberapa kasus juga kenyataannya orang yang berbuat jahat tidak dapat celaka dan orang yang baik justru ditimpa oleh celaka. Hal itu tidak menandakan bahwa Allah tidak adil. Melainkan di dalam Yesaya 40 ayat 28 bagian terakhir mengatakan, terjemahan baru 2 mengatakan, tidak terselami pikirannya, tidak terselami pengertian Tuhan. Jadi jalan Tuhan tidak terselami dan rancangannya melampaui akal manusia. Lalu yang kedua, dua tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh Bildad. Yang kedua, ketidakadilan terhadap Yakub. Ayat 8 sampai 15 perkataan Bildad tidak adil karena menuduh bahwa Ayub tidak mendengarkan ajaran dan menaruh kepercayaan kepada hal lain selain Allah. Tanpa berempati terhadap penderitaan Ayub, Bildad sama seperti Elifas, ia menuduh Ayub
telah berbuat dosa. Jadi kita dapat melihat bahwa Bildad menilai bahwa Ayub mengalami penderitaan karena kesalahan atau dosanya. Padahal tidak seperti itu yang sebenarnya terjadi. Nah, di dalam interpretasi yang dapat kita pelajari seperti tema pada saat ini, yaitu berhati-hati dalam menilai. Tentunya menilai adalah sesuatu yang umum yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tapi yang saya mau tekankan di sini ialah kita harus berhati-hati dalam menilai sesuatu, apalagi mengeluarkan argumen yang salah, yang hanya dilihat dari satu sisi saja. Karena kalau persepsi kita bisa salah, maka akan berdampak buruk, berdampak yang tidak baik. Sedangkan kita mempunyai misi, yaitu berdampak dalam hal kebenaran atau menjadi berkat, bukan yang sebaliknya. Kita tentu boleh menilai, tetapi kita harus juga berhati-hati dalam menilai. Karena itu juga dapat mempengaruhi diri sendiri dan mempengaruhi orang lain dan banyak orang lainnya. Kita harus mewaspadai dalam menilai ini supaya tidak terjadi saling menghakimi antara satu dengan yang lainnya. Dalam observasi kita telah belajar bahwa Bildad menceramai Ayub dengan cara yang salah di waktu yang salah. Karena penilaiannya kepada Ayub salah sehingga mengeluarkan argumentasi atau pendapat yang tidak seharusnya. Kalau kita membaca pasal 8 ini dengan sekilas, maka kita akan menilai bahwa sepertinya perkataan Bildad itu baik adanya. Tapi kalau kita melihat yang sebenarnya, ternyata Ayub tidak bersalah dalam peristiwa ini. Ya, kita tahu bersama-sama peristiwa di pasal 1. Orang yang saleh tetapi Tuhan izinkan terjadi suatu hal yang tidak baik kepadanya untuk menguji iman Ayub. Nah, yang dapat kita pelajari dalam Ayub pasal 8 ini yang pertama, makna yang pertama, berhati-hatilah dalam menilai Tuhan. Terkadang kita ketika terjadi suatu hal yang berat atau suatu hal dalam tanda kutip masalah yang sulit, rumit, padahal kita telah menjadi anak Tuhan, kita telah berdoa, kita telah melakukan firman Tuhan, kita telah melayani Tuhan, belajar taat dan sebagainya, malah ditimpa banyak masalah, malah ditimpa banyak peristiwa yang tidak baik. Sedangkan kalau kita melihat orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang jarang berdoa dan tidak melayani dan sebagainya, mereka justru terlihat seperti diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita dalam keadaan ini, kita harus mewaspadai. Jangan sampai kita menilai Tuhan melakukan yang tidak baik terhadap kita. Jangan sampai kita menilai Tuhan yang tidak-tidak. Jangan sampai juga kita tidak melakukan hal yang sebelumnya kita lakukan. Entah itu taat, melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan, berdoa dan sebagainya. Apalagi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan ketika kita diterpa oleh masalah yang datang kepada kita. Kita ingat pasal 1, Ayub ditimpa masalah karena ia orangnya saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, tetapi kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Karena dia tidak meninggalkan Tuhan, ia tetap ada di dalam Tuhan, tidak menuduh Tuhan dan sebagainya. Kita juga belajar untuk kita tidak menilai Tuhan yang tidak-tidak. Apa yang terjadi pada kita, kita harus melihat sisi positifnya. Tuhan menguji kita untuk supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Kita belajar kepada Ayub bahwa peristiwa yang terjadi di pasal 1 yang seperti yang saya katakan tadi, dalam sekejap apa yang dipunyai Ayub hilang. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, bahkan ia tidak meninggalkan Tuhan. Dalam artian Ayub tetap setia. Kiranya kita dapat mencontohi Ayub, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, makna yang kedua, berhati-hatilah dalam menilai diri sendiri. Bildad menasihati Ayub sepertinya rohani, tapi ia menasihati di waktu yang salah. Kata-kata yang ia katakan tidak seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dengan pengertian lain bahwa Bildad sombong rohani. Jangan kita menjadi sombong rohani lalu menasihatkan orang lain dengan tidak tahu apa-apa tentang kehidupannya tersebut, lalu menjatuhkan mental harga diri orang tersebut. Anak Tuhan tidak ada yang sombong rohani. Kita yang tahu banyak firman, belajar untuk menjadi teladan, bukan menjadi sombong rohani, menilai bahwa kita lebih baik dari orang lain. Jangan seperti itu. Walaupun mungkin
kita lebih baik dari orang lain, tetapi kita jangan menjadi sombong rohani. Lalu yang ketiga, makna yang ketiga, berhati-hatilah dalam menilai sesama atau orang lain. Sebelum kita menilai seseorang, kita harus tahu dahulu fakta tentang siapa yang telah kita nilai, apa yang telah ia lakukan. Kita harus menjauhi hal-hal yang tidak baik, karena hal itu bisa menjadi potensi untuk kita dapat menghakimi orang lain. Tapi kita belajar untuk kita berhati-hati dalam menilai orang lain. Karena kalau tidak sesuai dengan fakta, jadinya kita menghakimi orang tersebut. Dan yang keempat, berhati-hatilah menilai peristiwa yang telah terjadi. Seperti Bildad menilai bahwa Ayub sepertinya melakukan dosa di hadapan Tuhan, lalu kemudian mengeluarkan argumentasi yang salah. Itu juga yang patut kita waspadai. Kita tidak tahu yang sebenarnya, kita tidak tahu kebenarannya, kita tidak tahu faktanya, hanya tahu sedikit apa yang telah kita dengar, sehingga kita menyalahkan yang tidak patut disalahkan. Kita harus belajar untuk kita berhati-hati dalam menilai suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, menjadi aplikasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk berhati-hati dalam menilai Allah, di diri sendiri, sesama, bahkan peristiwa yang telah terjadi. Jangan kita salah menilai lalu mengeluarkan argumentasi yang salah, sehingga itu berdampak buruk bagi diri sendiri, bagi orang yang telah menilai, dan bagi banyak orang. Seperti dalam peristiwa pasal 8 ini. Jangan juga kita jatuh dalam kesombongan rohani, seakan-akan kita sudah mengerti Allah sehingga dengan mudah kita menghakimi orang lain. Dengan rendah hati kita perlu mewaspadi bahwa pengertian kita terbatas, supaya kita dapat melihat pergumulan orang lain dan kita juga dapat berempati kepada mereka. Dan menjadi aplikasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk berhati-hati dalam kita menilai Allah, diri sendiri, sesama, bahkan peristiwa yang telah terjadi. Jangan kita salah menilai, terus mengeluarkan argumentasi yang salah. Juga jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan rohani, seakan-akan kita mengerti Allah, sehingga dengan mudah kita menghakimi orang lain. Dengan rendah hati kita perlu mengakui bahwa pengertian kita terbatas, supaya kita dapat melihat pergumulan orang lain dengan penuh empati. Ya, berhati-hati dalam menilai, apalagi mengeluarkan argumentasi yang salah, karena bisa menjadi dampak yang tidak baik diri sendiri, bahkan bagi banyak orang. Dan juga menjadi rendah hati, bukan menjadi sombong rohani. Puji nama Tuhan, kiranya kita dapat mempelajari, kita harus menilai suatu hal dengan secara hati-hati, supaya kita tidak mengeluarkan argumentasi yang salah yang bisa berdampak buruk bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi banyak orang juga. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah belajar bersama-sama Tuhan untuk kami berhati-hati dalam menilai. Karena ketika kami salah menilai Tuhan, kami mengeluarkan argumentasi yang dapat berdampak buruk. Dan kami tidak ingin hal itu terjadi kepada kami. Tetapi kami belajar untuk kami menilai sesuatu dalam pandangan yang positif. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan supaya kami dapat melakukan, dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, karena keluarga GPD SAI Magelang buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh-Mu. Kiranya keluarga GPD SAI Magelang tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga GPD SAI Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.